Kader Partai Golkar se-Jawa Tengah meneriakan Erlangga Hartarto Presiden saat Ketua Umum Partai Golkar ini hadir memberikan pengarahan terkait pemenangan Pilpres dan pemilihan legislatif. Teriakan ini menjadi bentuk dukungan seluruh kader di Jawa Tengah mengusung Menko Perekonomian ini untuk maju sebagai calon presiden di 2024. Meski demikian, Erlangga Hartarto menegaskan nama calon presiden masih dalam pembahasan di Koalisi Indonesia Bersatu. Ya, kita bicara KIP itu ya dengan P3, PAS, dan Golkar. Nah, tentunya kita akan terus melakukan konsolidasi di daerah-daerah. Kemarin dengan KIP sudah di Kalimantan Timur, kemudian Jawa Barat, kemudian Kepulauan Riau, dan Bengkulu. Nah, tentu akan dilanjutkan juga di beberapa daerah lain yang berikut di Medan. Dalam kegiatan ini, Erlangga Hartarto juga meresmikan gedung DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah yang baru saja selesai direnovasi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana Ainus melaporkan. Pemirsa, Amirul Hajj Indonesia Yakut Khalil Kaumas melepas keberangkatan jemaah calon haji ke Arafah. Mobilisasi jemaah akan berlangsung hingga malam nanti. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas langsung diserbu sambutan hangat jemaah yang ingin berfoto saat tiba di kawasan penginapan di Jarwal, Mekah. Kedatangan Mendak kali ini untuk meninjau langsung mobilisasi jemaah dari penginapan mereka ke Arafah. Puluhan bus hilir mudik mengantar jemaah menuju Padang Arafah. Total 66 kloter yang terdiri dari 24.000 jemaah diberangkatkan dari sektor 4 kawasan Jarwal, Mekah. Saya melihat ini di sektor berapa ini, di Jarwal ini sektor 4, di mana jumlah jamaahnya besar, 23.000 kurang lebih. Nah, saya ingin memastikan bahwa mobilitas jamaah ini menuju Arafah nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pemberangkatan ini akan terus berlangsung hingga malam hari, hingga seluruh jamaah terangkut dan bisa mengikuti persiapan wukuf di Padang Arafah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui persiapan puncak haji, kita akan bergabung dengan rekan kami, Herik Kurniawan di Mina, Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Herik, bagaimana persiapan puncak haji di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siva, selamat sore pemirsa. Dan Siva, saat ini saya berada di kawasan Mina, tepat di rooftop dari puncak gedung dari milik Kementerian Media Arab Saudi. Dan tepat saya berdiri di kawasan Mina adalah tepat berada di kawasan tenda-tenda di belakang bisa kita lihat. Di tenda-tenda ini nanti 1 juta jemaah haji akan berkumpul pertama. Nanti sore mulai berangsur, mulai pagi ini bergerak ke arah Mina supaya nanti malam mulai bergerak ke arah Arafah. Dari arah Arafah nanti setelah melakukan mabit di Muzdalifah dan para jemaah akan kembali ke sini untuk melakukan jumroh. Di sini adalah kawasan yang sangat tertutup, Siva, karena memang di sini dicegah supaya kemungkinan ada orang-orang yang tidak kepentingan masuk. Untuk itu bisa dilihat, Siva, sebelah kiri saya. Ini adalah jalan di tempat di tepi di mana ribuan tenda berada. Sangat lengang. Kenapa? Karena di setiap posisi di ujung-ujung jalan menuju ke tempat sini pengamanan dilakukan sangat ketat, sehingga hanya orang-orang tertentu yang hanya berkepentingan saja yang bisa masuk kawasan ini. Dan bisa kita lihat juga, Siva dan pemirsa, tepat di belakang saya ini adalah tempat nanti para jemaah haji akan melakukan jumroh. Itu ada jumroh ula, wuto, dan akobah. Itu artinya dibagi menjadi 4 tingkat, 1, 2, 3, 4, yang paling atas 4 tingkat, sehingga dan dari ribuan orang yang sudah berkumpul, 1 juta orang nanti yang berkumpul di sini,
diatur sedemikian rupa sehingga tidak masuk dalam satu level yang sama. Hal ini digunakan sengaja hanya untuk melakukan antisipasi supaya tidak terjadinya penumpukan massa. Dan satu hal lagi, Siva dan pemirsa, bisa Anda lihat saat ini adalah untuk kereta api yang disiapkan oleh pemerintah Saudi Arabia dengan stasiun khusus. Ini khusus stasiun pemberangkatan pertama, yaitu Jamarat Mina. Dari Jamarat Mina ini nanti para jemaah haji bisa bergerak ke arah Arafat. Di sini ada sekitar 9 stasiun pemberhentian, sehingga nanti tergantung kebutuhan di mana para jemaah akan turun dan melakukan kebutuhan untuk melakukan ibadah haji yang rukun-rukunnya masing-masing. Dan satu hal, 1 juta orang ini akan berkumpul di sini, masing-masing akan dibagi sesuai dengan negaranya dan sudah siapkan. Dan hari ini memang pagi siang ini jam pukul 1 waktu lokal, pergerakan masih belum banyak. Diperkirakan pergerakan akan mulai terjadi pada sore hari nanti sekitar pukul 5 atau 6 waktu lokal dan menuju ke malam hari. Dan fasilitas yang juga disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi sangat luar biasa. Saat ini ketika situasi tempat kawasan Mina ini masih kosong, seluruh fasilitas seperti WC, kelistrikan, telepon, AC semua disiapkan sedemikian rupa sehingga nanti tidak ada keluhan yang signifikan daripada jemaah haji yang akan melakukan ibadah haji nanti. Siva. Baik, terima kasih Heri Kurniawan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Semoga nantinya pelaksanaan puncak ibadah haji dapat berjalan lancar. Pemirsa, untuk mempermudah mobilisasi jemaah haji, pemerintah Arab Saudi menyiapkan 16 rangkaian kereta listrik yang menghubungkan Jamarat dan Arafat. Kereta listrik berhenti di 9 stasiun antara Jamarat dan Mina. Saudi Arabia Railway SAR menyiapkan 16 rangkaian kereta untuk memperlancar mobilisasi jemaah saat menjalankan ibadah haji. Kereta yang menghubungkan Jamarat dengan Arafat berhenti di 9 titik stasiun termasuk Musdalifah. Kereta memiliki daya angkut hingga 3.000 jemaah. Jarak antara Jamarat ke Arafat yang berjarak 16 km dapat ditempuh kurang dari 30 menit. Kereta melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Kondisi kereta sangat dijaga betul kenyamanannya. Selain berpendingin, setiap saat ada petugas yang membersihkan gerbong. Untuk mempermudah mobilisasi para jemaah haji, pemerintah Arab Saudi menyediakan kereta khusus yang menyambungkan antara Mina, Musdalifah, Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa.